Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak dan Ibu, seperti biasa, pagi hari ini akan saya sampaikan satu ayat di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 280. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini pendek, ayat surat Al-Baqarah ayat 280. Ini adalah terkait dengan hutang piutang yang itu diatur di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Di dalam Al-Quran, surat yang paling panjang itu adalah surat Al-Baqarah. Panjangnya 286 ayat. Di dalam surat Al-Baqarah terdapat ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran, yaitu yang kita sebut dengan ayat kursi. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Yang paling panjang di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu tentang hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, khusus orang yang beriman, yaitu tentang sikap di dalam hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jika kamu mengadakan perjanjian hutang piutang, maka hendaknya dicatat. Bapak dan Ibu, inti daripada surat Al-Baqarah ayat 282 itu adalah tentang perjanjian hutang piutang yang seyogianya masing-masing dicatat, ada saksinya, supaya di kemudian hari bisa diselesaikan baik oleh yang bersangkutan maupun kalaupun sudah meninggal oleh ahli warisnya. Maka di dalam perjanjian hutang piutang muamalah itu adalah sangat dianjurkan untuk saling menolong, tolong menolong. Surat Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian di dalam wa ta'awanu 'alal birri, di dalam kebaikan. Jadi diperintahkan untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam ketakwaan, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini adalah Al-Quran yang merupakan perintah. Perintah itu hukumnya wajib ya dilaksanakan. Karena itu kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan,
dan dalam hal ketakwaan. Ya. Karena seperti juga dalam surat Al-Asr wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihah, tidak cukup beriman dan beramal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling tolong menolong di dalam kebenaran dan saling tolong menolong di dalam kesabaran. Jadi itu landasannya. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Jadi itu adalah landasan-landasan di dalam agama untuk saling menolong di dalam kebaikan, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya masih suka memberikan pertolongan kepada orang lain, baik pertolongan itu dengan tenaganya, dengan pikirannya, ya, maupun juga dengan hartanya. Bapak dan Ibu, kemudian tadi di dalam hal terkait dengan hutang piutang, jelas itu adalah intinya adalah supaya jelas, sehingga surat Al-Baqarah ayat 282 tadi menganjurkan untuk dicatat, kemudian ada sanksinya, ada saksinya, sehingga di kemudian hari kalaupun ada yang lupa itu ada catatannya. Kalaupun ada yang meninggal, maka catatan itu bisa diteruskan, diselesaikan oleh ahli warisnya. Sehingga setiap kita mendengar kematian dan sebelum dimakamkan, maka pasti akan ada waro-waro ya, dari keluarga bagi minta maaf kepada para hadirin atas perbuatan yang sudah dilakukan selama hidupnya, mohon dimaafkan. Dan kemudian yang kedua yaitu agar supaya jika ada terkait dengan hutang piutang, maka hendaknya diikhlaskan. Kalaupun tidak diikhlaskan, maka menghubungi ahli waris untuk segera diselesaikan. Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Bukhari berasal dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha atawwahu anhu, wa man akhadha yuridu islafaha salafahullah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berasal dari sahabat Abu Hurairah. Saya bacakan artinya, siapa yang mengambil harta manusia, ya, siapa yang mengambil harta manusia atau berhutang disertai maksud akan membayarnya, maka Allah akan membayarkannya untuknya. Sebaliknya, siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya, merugikannya, maka Allah akan merusak orang itu. Ya. Jadi tadi konsep Islam saling tolong menolong itu adalah perbuatan yang mulia, dan Allah memberikan apresiasi akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Nah, diantaranya dalam tolong menolong adalah dalam hal hutang piutang yang dianjurkan untuk diadakan kejelasan. Ya. Kemudian ketika seseorang itu berhutang, maka di dalam hadis diriwayatkan dalam Bukhari ini, maka ada niat untuk segera menyelesaikan, mengembalikan. Ya Allah, saya butuh untuk kebutuhan itu, saya akan berhutang pada saudara saya atau teman saya, dan saya insya Allah akan berusaha untuk bisa menyelesaikan secepat mungkin. Ya. Maka niat yang baik itu
ya, disertai dengan niat yang baik itu Allah akan membantu untuk menyelesaikannya. Allah akan membantu. Tetapi sebaliknya apabila niatnya tidak baik, akan berlaku curang, maka akan juga merugikan. Allah akan merusak orang itu. Kisah yang disisahkan Rasulullah di zaman Bani Israel, di mana ada orang yang berhutang sesama Bani Israel. Kemudian ketika orang itu minta jaminan, ya, minta tanggungan, tidak ada tanggungan, saya tidak punya tanggungan, minta jaminan, siapa yang akan menjamin? Maka disampaikan Allah yang akan menjamin. Hutangnya 1000 dinar, banyak, tapi kemudian Allah yang akan menjamin. Dia mengatakan dengan ikhlas sungguh-sungguh bahwa Allah yang akan menjamin. Maka kemudian dia berlayar mengarungi lautan. Setelah itu ketika waktu tiba untuk membayar, ternyata tidak ada kapal atau perahu yang menyeberangkan dia untuk menuju ke orang yang menghutangkan tersebut. Maka kemudian dia berdoa, "Ya Allah, saya berhutang kepada saudara saya. Jaminannya panjenengan ya Allah sebagai jaminan. Tapi hari ini saya tidak bisa datang karena tidak ada kapal yang membawa saya." Maka kemudian dia mengambil bambu, kemudian 1000 dinar dimasukkan dalam bambu, kemudian ditutup, dilemparkan ke laut. Orang yang menghutangkan ini menunggu, ini sudah waktunya, tanggalnya, kok belum ada perahu yang membawa orang itu. Dia tunggu di pinggir laut untuk menunggu kedatangan orang itu. Nah, setelah itu ternyata kok ada tempat yang itu diambil, ternyata isinya adalah uang 1000 dinar, ya. Maka dia berasumsi, uang ini adalah mungkin uang yang orang yang hutang pada saya. Maka kemudian setelah itu orangnya lain hari setelah dapat kendaraan datang membawa 1000 dinar. Ini hutang saya, mohon maaf saya kemarin tidak bisa hadir, tidak bisa tepat waktu karena memang ada halangan, tidak ada perahu yang membawa saya ke panjenengan. Oh, hutang, apakah kamu meletakkan 1000 dinar itu kemudian ke dalam tempat untuk dilemparkan ke laut? Iya, itu adalah hutangmu, sudah saya terima. Artinya apa? Kisah ini adalah betapa Allah akan memberikan kemudahan bagi yang betul-betul berniat sejak semula untuk menyelesaikan hutangnya, karena dia berjanji dan jaminannya itu tidak main-main, adalah langsung Allah. Jaminan saya adalah Allah. Nah, inilah hadis ini, siapa yang mengambil harta manusia atau berhutang disertai maksud akan membayarnya, maka Allah akan membayarkannya untuknya. Sebaliknya, siapa yang mengambil dengan maksud merusak, maka Allah akan merusak orang itu. Kemudian berarti adalah ketika kita sudah ditolong, kemudian kita sudah ada, kalau ada yang datang dan kita mampu, kita bantu untuk hutang, karena orang berhutang berarti dia punya betul-betul keperluan, baik itu untuk kesehatan, ada istri suami keluarganya yang sakit atau anak yang masuk. Kalaupun kita tidak bisa menghutangkan keseluruhannya, mungkin sebagian semampu kita, karena tadi Allah akan senantiasa menolong hambanya ketika hambanya senantiasa menolong pada saudaranya. Nah, kemudian dianjurkan tadi untuk segera menyelesaikan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, hadis Bukhari juga dari Abu Hurairah, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berasal dari sahabat Abu Hurairah.
Rasulullah bersabda, menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman. Dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan pada orang kaya, hendaklah dia ikuti. Ya, jadi artinya adalah kalaupun kemudian sudah ada ya kemudian kita berniat tidak segera menyelesaikan hutang, itu adalah perbuatan zalim. Artinya kita sudah dibantu orang lain ya. Ini kita tidak berbicara masalah hutang yang terkait dengan perbankan, karena itu adalah bisnis di mana harus ada perbankan, harus ada jaminan, kemudian harus ada bunga, dan itu masih menjadi perdebatan. Ini yang kita bahas adalah hutang pribadi. Maka tindakan menunda pembayaran hutang itu adalah termasuk tindakan yang tidak baik. Kita sudah ditolong orang lain, maka seyogianya cepat kita itukan. Kemudian sabda hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di hari kiamat tidak ada lagi dinar dan dirham. Nah, jadi ini hadis sahih Ibnu Majah. Ya. Barang siapa yang mati masih mempunyai hutang, maka nanti hutang itu akan dibayarkan dengan kebaikannya, ya. Karena di sana tidak ada untuk bayar, kecuali orang itu mengikhlaskan. Ya, pernah saya sampaikan, yaitu sabda Rasulullah SAW tentang orang yang bangkrut, yaitu orang yang besok datang kepada Allah dengan membawa kebaikan-kebaikan, tapi kemudian bersamaan dengan itu dia dulu punya hutang kepada si A, dia dulu pernah memfitnah kepada si B, pernah berbuat mengambil hartanya si C. Maka kemudian orang-orang yang menghutangkan itu meminta, maka diberikan kebaikan. Orang yang difitnah juga meminta diberikan kebaikan. Apabila kebaikannya sudah selesai dan hutangnya masih belum terhapus, maka akan diambilkan dari kejelekan orang itu, faturikat sumayutraku ilan nar, kemudian akan dilemparkan ke dalam api. Ini hadis sahih ya tentang al-muflis. Jadi artinya Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa nanti di akhirat itu ada timbangan. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun barang siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih banyak dari kejelekannya, maka dia akan ditempatkan tempat yang baik. Sebaliknya, apabila timbangan kejelekannya itu lebih banyak dari kebaikannya, maka akan ditempatkan tempat yang jelek. Nah, timbangan kebaikan inilah ya, jangan sampai kita sudah mengumpulkan kebaikan dari sholat, zakat, puasa, dari kebaikan-kebaikan kita, tapi kemudian kebaikan nanti diambil orang lain, karena diantaranya yaitu kita masih punya hutang. Tapi di dalam hadis yang panjang, hadis sahih, itu ada seorang hamba Allah, ya Allah, saya dulu menghutangkan kepada si A, saya minta agar supaya si A itu kebaikannya diserahkan kepada saya, karena hutangnya masih belum diselesaikan. Karena itu saya minta kebaikannya dia diambilkan. Jadi persis seperti hadis ini. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan suatu istana yang sangat indah, istana yang indah. Maka dia kaget. Ya Allah, istana kok demikian indahnya? Untuk siapakah istana ini? Oh, istana ini hanya akan bisa dibeli oleh orang yang bisa membelinya. Ya Allah, bagaimana cara membeli istana ini? Kamu memaafkan saudaramu, itu adalah
harga untuk membeli istana ini. Artinya adalah ketika seseorang punya hutang, kemudian kita ikhlaskan, ataupun dia punya salah, kemudian kita maafkan, maka itu balasannya jauh lebih banyak daripada kita memaksa Allah untuk mengambil kebaikan-kebaikannya. Tetapi Rasulullah mengingatkan bahwa menunda hutang itu nanti akan dialihkan hutangnya itu, adalah kezaliman, dan barang siapa yang masih punya hutang maka hutangnya itu nanti akan dilunasi dengan kebaikannya. Karena itu maka biasanya setiap orang yang meninggal mesti keluarganya minta dimaafkan kesalahannya, dan yang kedua adalah apabila ada hutang piutang maka diselesaikan, dilunaskan, diikhlaskan. Kalaupun tidak, segera melunasi, keluarganya akan melunasi. Karena yang dinamakan dengan harta waris itu secara agama adalah setelah dikurangi dengan hutang dari si mayit tersebut. Jadi kalaupun hutang-hutangnya itu kemudian tidak mencukupi, maka berarti memang harta warisnya tidak ada. Suatu kisah di dalam zaman Rasulullah yang mungkin kita sudah pernah dengar, yaitu ini hadis di dalam hadis Bukhari nomor 2131, yaitu ketika ada seorang yang meninggal, maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah orang ini punya hutang? Jadi ketika ada mayit, kemudian Rasulullah datang sebelum mensolati, maka Rasulullah kemudian bertanya. Yang ditanyakan pertama itu adalah apakah orang ini punya hutang? Maka kemudian para sahabat mereka menjawab, tidak ya Rasul. Maka kemudian beliau menyolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada beliau. Jadi ada jenazah satu lagi. Kemudian beliau bertanya sama, apakah orang ini punya hutang? Maka mereka menjawab, ya Rasul. Maka beliau bersabda, solatilah saudaramu ini. Solatinya. Jadi menyuruh salah seorang sahabat untuk mensolati, dan Rasul tidak mensolati. Kemudian berkata Abu Qatadah ketika itu kemudian ini punya hutang dan Rasulullah tidak berkenan untuk menyolati, maka Abu Qatadah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, biar nanti aku yang menanggung hutangnya. Maka beliau SAW menyalatkan jenazah itu. Ini hadis Bukhari nomor 2131. Kemudian di dalam hadis Ibnu Majah nomor 2706 itu juga Rasulullah SAW telah menetapkan hukum agar melunasi hutang sebelum memberikan harta waris. Jadi harta warisan itu belum ada sebelum hutangnya diselesaikan. Jadi kalau setelah diselesaikan hutangnya ternyata tidak ada sisa, berarti tidak ada harta waris. Jadi harta tidak bisa dibagi kepada ahli waris sebelum dibayarkan hutangnya. Ini disebutkan di dalam hadis Ibnu Majah nomor 2706. Kemudian itu terkait dengan orang yang berhutang. Jadi terkait dengan orang yang berhutang, maka betul-betul bila perlu memberitahukan kepada keluarganya, sehingga sewaktu-waktu meninggal itu keluarganya bisa segera menyelesaikan, atau woro-woro sehingga ada orang yang menghutangkan bisa segera menyelesaikan. Itu dari sisi yang berhutang. Bagaimana dari sisi yang menghutangkan? Maka ayat yang saya baca pertama tadi adalah mengatur dari sisi yang menghutangkan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 280.
Wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Jadi kalau sudah waktunya kemudian ternyata belum bisa membayar karena masih belum ada rezeki, maka bagi yang menghutangkan itu dianjurkan untuk memberikan kelonggaran, tenggang waktu. Ya, monggo tidak apa-apa. Ya, nanti kecuali kalau memang itu juga yang menghutangkan betul-betul membutuhkan uang itu sehingga betul-betul harus diselesaikan. Tapi dalam surat Al-Baqarah ayat 280 ini maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya, ya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi artinya sudah nanti kalau ada saja yang bayar sampai selesai sampai bayar, enggak usah khawatir, enggak usah. Kalaupun nanti Allah memberikan rezeki kepada sampean selesaikan bayarkan. Nah, tindakan itu bagaimana? Ya, tindakan itu banyak sekali hadis-hadis yang memberikan apresiasi terhadap tindakan yang seperti itu yang sangat terpuji. Yaitu, saya bacakan beberapa hadis ini, ya, tidak hanya untuk diri saya sendiri dan juga barangkali ada manfaatnya bagi bapak dan ibu. Ya, hadis dari Abu Umamah, ya. Man sarahu ayyudillahu wa yawma la dilla illa dillah fal yasar ala maksi aw liyat atau alaihi. Barang siapa yang ingin mendapat naungan dari Allah pada hari tiada naungan kecuali naungannya, maka hendaklah yang memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan atau memaafkan hutangnya. Ya. Jadi dulu pernah saya sampaikan ada sab'atun yudilluhumullahu yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan di saat tidak ada perlindungan. Di antaranya panjenengan semuanya, ya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya sudah tertambat di masjid. Setiap saat ingin ke masjid, setiap saat begitu ada panggilan maka segera ke masjid untuk melaksanakan jamaah. Itu adalah salah satu termasuk pemimpin yang adil. Itu yang nanti di padang mahsyar memperoleh perlindungan di saat tidak ada perlindungan. Maka di dalam hadis yang lain itu juga ada perlindungan bagi orang-orang yang menghutangkan, kemudian ternyata yang berhutang belum bisa, kemudian dikasih tunda. Wis ndak apa-apa, engko nek Allah ya sampean selesaikan. Maka kemudian kepada orang yang dalam kesulitan atau memaafkan hutangnya. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, barang siapa yang memberikan masa tangguh kepada orang yang kesulitan, maka baginya untuk setiap harinya pahala sedekah yang semisal dengan piutangnya. Jadi ini luar biasa, ya. Barang siapa yang menghutangkan, kemudian orang yang minta tempo karena belum bisa, betul-betul belum bisa. Tadi kalau dari sisi orang yang berhutang sangat dianjurkan untuk segera menyelesaikan. Tapi kalaupun memang betul-betul kondisi belum terselesaikan, maka bagi orang yang menghutangkan kemudian memberikan waktu tempo, maka setiap harinya, ya, setiap harinya pahala sedekah yang semisal dengan piutangnya. Pahala sedekah yang semisal dengan piutangnya. Ya, jadi terus pahala terus mengalir, ya, ketika hutang itu belum terselesaikan. Kemudian hadis yang ketiga, barang siapa yang memberikan masa tangguh kepada orang yang sedang kesulitan, maka baginya pahala sedekah yang semisal dengan piutangnya setiap harinya, sama, ya. Kemudian hadis yang lain, barang siapa memberikan masa tangguh kepada orang yang kesulitan, maka baginya pahala sedekah yang semisal dengan piutangnya untuk setiap harinya. Barang siapa yang memberikan masa tangguh kepada orang yang dalam kesulitan, maka baginya pahala 2 kali lipat sedekah piutangnya untuk setiap harinya. Kemudian hadis yang lain, ya,
baginya pahala sedekah sebesar piutangnya untuk setiap harinya sebelum tiba masa pelunasannya. Dan apabila masa pelunasan tiba, lalu ia menangguhkannya, baginya untuk setiap hari pahala 2 kali lipat dari sedekahnya. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika saya masih belum bisa untuk menyelesaikan hutang, maka ya sudah, kamu nanti sekali sudah ada, karena rasa imannya itu tadi, maka setiap tundaan itu sedekah dengan sebanyak utangnya. Kemudian setelah itu dia berusaha menyelesaikan, padahal dia masih punya tanggungan, tapi karena imannya, saya terpaksa itu. Kamu masih butuh ya sudah, pakai aja dulu, kebutuhanmu itu lebih penting. Maka 2 kali dengan sedekah ini. Jadi termasuk 2 kali, karena sudah dibayarkan, tapi kemudian itulah ya. Kemudian hadis Rasulullah yang lain, barang siapa yang memberikan kelapangan kepada orang yang berhutang kepadanya atau menghapuskannya, maka dia berada di bawah naungan ars kelak pada hari kiamat. Jadi itu Islam sangat indah sekali mengatur di dalam hubungan, di mana kita diperintahkan saling tolong menolong. Kemudian bagi orang yang ada kebutuhan, kemudian betul-betul dia butuh, maka betul-betul dilandasi dengan niat baik, saya akan segera menyelesaikan. Kemudian bagi yang menghutangkan juga niatnya adalah semata-mata bukan untuk mencari riba dan lain sebagainya, tapi semata-mata menolong, maka itu adalah kebaikan yang sangat baik. Nah, harus segera diselesaikan, jangan sampai nanti sudah meninggal masih punya hutang, sehingga akan diambil kebaikan-kebaikan orang yang berhutang itu. Maka kemudian harta waris itu belum ada sebelum dibayar hutangnya. Bagi orang yang menghutangkan, maka ketika ada ketundaan, maka itu adalah pahala terus menerus. Saya pernah mengalami, ada seorang pengacara yang dulu di Tuban pernah hutang, kemudian pindah ke Surabaya sudah lebih dari 10 tahun, ya lebih dari 10 tahun. Tahu-tahu datang ke tempat saya, kemudian, Pak Nurul mungkin masih ingat atau sudah lupa, saya dulu punya hutang, ini hutangnya, saya sendiri juga sudah lupa, sudah lama. Nah, ini adalah ladang kebaikan diantaranya kalau memang kita bisa, tapi kalau memang kita juga ada keperluan yang sehingga tidak bisa membantu, maka minimal sebagian ataupun kita menolak dengan cara yang baik. Bapak dan Ibu, demikian, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan terutama bagi saya sendiri ya, dan juga bagi badan sekalian. Akhirnya nasrul minna wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.